kan di depan di awal hasil Terus, lab 4 katanya. terus, Cuman dinarasikan itu asli loh. Itu hmm. asli. Cuman tak pas dicek apa itu beras atau jenazah, nggak tahu ya, gitu Mister Ji. Iya, itulah namanya asumsi. Ya, walaupun di pengadilan itu kalau sudah dibawa-bawa begini tuh harus dengan ahli. Ada ahlinya kah? Nggak ada, tapi di berita disebutnya analis. Apa itu analis? Nggak jelas tuh. Di semua kita mah semua bisa analis. Analis, Nggak analis. ada itu gelar itu di pengadilan itu. Iya, nggak bisa, nggak bisa. Tapi ada nggak yang menyatakan bahwa ada ini, ada itu, ada nggak? Nggak ada sih. Oh, nggak jelas Mas. Cuman ngasih tahu aja itu video yang pernah diputar tuh asli. Gitu. Dengan analisis GOP, kemudian histogram RGB. Ya, kayak ala-ala Rismon gitu lah, Mister Z. Oh, wah, tuh, itu kan sudah ditolak kalau yang begituan. Masa nggak baca Iya. akun? Dipikir asli cuman ngecek frame by frame kan kemarin udah dijelaskan ya kan. Apa keaslian tuh harus integrated, harus integritinya bisa dijaga dari sistem sampai ke level file, bukan hanya Iya, satu file yang dicek. Ini kan cuma satu file yang dicek nih, file iya, yang ketika ngangkut aja itu video yang ngangkut itu, yang lainnya nggak dicek. iya. Itu yang angkut tuh nggak dijelaskan juga apa yang diangkut ini nggak dijelaskan juga. Masih nggak ada katanya sih, nggak ada penjelasan terkait apa yang diangkut, cuman Berat. bilang pokoknya cuman ngasih statement ini asli, frame-nya nggak ada yang ngedrop, nggak ada yang hilang, masih masih sync antar frame dari frame 0 sampai ke 4000 sekian, itu aja cuman. Itu yang ngomong siapa? Ya itu yang disebut sebagai analis itu. Berarti ada lagi. Ada tadi katanya itu yang di berita itu, di apa ya, jaringan pelita ya Pak itu tadi. Ya, maksudnya ada lagi orang itu datang lagi atau Enggak, itu orang-orang yang bawa apa laporan CCTV itu, ya itu orangnya yang mempresentasikan ke depan hakim kayaknya. oh, aduh, Mama Mia. Mama Mia, apakah itu yang namanya ahli? Ahli itu yang bisa dihadirkan dan bisa ditanya-tanya di persidangan oleh kedua belah Iya. pihak. Tapi kalau hanya mau menceritakan itunya aja. Terus yang dianalisa apa? Ya itu aja Eh, cuman asli nggak asli. Padahal kan kalau kita ngomongin digital forensik seperti yang saya jelaskan kemarin kan, bahwa digital forensik itu tidak hanya menyatakan itu asli atau tidak asli, tetapi juga bisa mencari, ataupun kalau misalnya nggak ketemu itu disampaikan apa aja yang sudah dilakukan sehingga nggak ketemu gitu. Ini kalau kayak begini kan jadi berhenti workflow-nya, karena di workflow-nya digital forensik itu ketika ada misalkan contohnya kasus Indramayu ini videonya gelap, itu harus ada proses enhancement gitu. hmm, Nanti dijelaskan enhancement yang dilakukan apa aja, apa algoritma yang dilakukan. Nah, disitulah nanti dituangkan dalam lembar kerja, kemudian di BAP dan disajikan di pengadilan oleh hmm, ahlinya. Sehingga nanti ketika misalkan ada ahli counterpart yang disajikan oleh PH, itu bisa menganalisa dan bisa ngambil lembar kerja itu untuk dilakukan ulang verifikasi. hmm. Karena prinsip sains itu adalah bisa direproduksi. Jadi kalau apa yang dilakukan di lab forensik tidak kemudian direproduksi orang lain hasilnya tidak sama, maka kerjaan lab forensik itu layak untuk dipertanyakan. Oke. Jadi intinya nggak compare ya, nggak compare lagi ya. Iya, Oke, oke. Ini teman-teman ya. Jadi berarti sama dong seperti penilaian kita-kita ini masyarakat umum. ya sama Mister Ji. Masih belum ada penjelasan yang detail mengenai ini tuh begini, ini tuh begini nggak ada ya. Nggak ada Mister. Iya. Hasil digital forensik udah keluar katanya Mister Gila. Ini yang kita omongkan kan ini. Makanya teman-teman ya kita simak dulu ya, simak dulu. Kalau digital forensik yang mana maksudnya, Ivan? Ivan, yang mana yang digital forensik, Ivan? Nah ini yang kita bicarakan ini ya digital forensik. Oke, artinya bukan ahlinya ya, Bang Ayah. Ya, yang dihadirkan bukan ahlinya. Terus Sama apa? seperti biasanya. Ya, terus apa fungsinya?
Ya itu, seakan-akan ya tadi kalau oh ya saya tadi dengerin sedikit sekilas ya, sepotong nggak utuh Mas Rudi yang terkait apa itu repliknya JPU terkait apa pledoinya Ririn. Itu Mm-mm. ketika membantah misalkan Denis ya, sosok Denis yang dihadirkan di persidangan, itu diklaim gini, Denis tuh memang betul tidak punya sertifikasi, tapi dia kan memang bukan ahli, dia adalah saksi verbal lisan. Nah, kita kan jadi bingung. Ketika ada SCI, itu di pasal 229 wajib didatangkan ahlinya, bukan saksi verbal lisannya. Kan jadi opini akhirnya. Ini kayak bikin KUHP sendiri nih. KUHP sendiri, Mister si JPU-nya ini. Oke, jadi hakim mudah-mudahan hakim juga nyimak ya ini apa hakim di Iya. juga. Semua hakim nggak inilah nggak ke framing bahwa ini betul-betul beda bahwa ahli dihadirkan tuh wajib kalau kontennya adalah scientific crime investigation yang dibunyikan di pasal 55 sampai 57. Loh, oh jadi sebelum replik itu ada sidang pembuktian dulu. Ada nggak? Jadi gini, Mr. Ji, maksudnya bantahan terkait Denis tidak bersertifikasi itu, Mr. Ji. Kan di pledoinya Ririn ada itu tuh. Ada Enggak, kenapa? maksud saya yang pelaksanaan sidang hari ini sebelum Uh, replik sebelum ya, sebelum replik ada itu analisis CCTV aja, Mr. Ji. oh, analisis CCTV. Ya, yang cuman bilang itu asli. Cuman satu file yang dianalisa, bukan the whole CCTV. Aduh, Ya, makanya itu kalau itu. kalau itu bukan ahli digital forensik. Kalau ahli digital forensik nggak mau nganalisa sepotong gitu. Ya, artinya kan dengan kehadiran ahli itu harusnya bisa memperjelas ya sebenarnya Perjelas ya. apa itu gitu loh. Ah, terus apa yang didapat kalau begitu Bang Ai? Ya, yang didapat ya makin gelap, Mister Ji. Yang Bukan makin terang. didapat itu ndase semakin mumet. Biar Kita akan cerita Siap-siap bikin jus panadol nih, Mister. Apa? ya. Iya, baru beres bikin surat kuasa nih. 466 KUHP nih. 466. Ya, ayat 2. Ada masalah kah, Bah? Enggak, namanya hidup kan pasti banyak yang minta tolong lah. Oh, oke. Kita sapa dulu ini Abah ya. Kita sapa dulu. Berat atau ringan Abah? Ayat 2 mah berat. Wah, berarti dimasukkan rumah sakit dong. Ya, walaupun tidak rawat inap. Ya, tapi kan ada visum. Iya, Hmm. ya berapa lubang gitu. Lubang berarti tusukan itu. Ya, berapa robekan lah gitu. Berapa robekan. Robek berarti sabetan itu. Ya, persis. Gitu Abah. Jadi memang lubang sama sabetan sama irisan itu kan. Oke, kita sapa dulu sebentar Abah. Kita sapa dulu ada Jelita. Halo. halo Mr. Z. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang nyari loh, Jelita banyak yang nyari, banyak sekali yang nyari. Coba teman-teman malam disapa Mr. Z. bawah tuh. Selamat malam Abah, selamat malam Putri Sunda yang cantik, selamat malam Mbak Retno aja yang cantik, dan selamat malam Bang Ai yang biasa aja. Yang cantik juga. Wih, di atas nih kita didominasi dengan cantik-cantik nih. Selamat malam juga buat teman-teman, sahabat-sahabat Mr. Z ya, Iya. dari Masih atas. gempa kah? Cantik-cantik kayak hatinya ya. Amin. Amin amin. Teh ya masih gempa kah? Oh enggak, dari hari ini cerah. Hari ini alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Kemarin aja itu pas Coba typhoon kan. ini disapa dulu teman-teman yang ada di bawah. Ini Ya, saudara Mister. ya sahabat-sahabat kita dari mana aja gitu.
Selamat malam sahabat-sahabat Mister Z 156 mata memandang. Absen dulu absen. Dari mana aja kalian semua? Aduh, Saya di gua ada sini. yang hidup Ari Ambon nih Deluxe emang minta digatak nih Deluxe nih. Hmm. Surabaya hadir Mister Z, Makassar hadir, Hong Kong apalagi? Oh, ada di atas Hong Kong. Malaysia hadir, Turki, Sorong hadir. Terus Madura hadir, aduh putri tidur. Sumatera Selatan, Taiwan hadir, Hong Kong hadir, Manado selalu hadir, Madura Pamekasan hadir, tak iya. Bumi Ayu, Thailand, Taiwan, Bandung. Dari tadi nggak ada di peta dari tadi. Taiwan, Riyadh, Hong Kong hadir, Indramayu, Sorong, Masya Allah. Ini bisa bikin peta ini kayaknya kita, Mister. Patarukan mana nih Patarukan nih? Semarang, Lampung, alam ya Allah alam goib. Belah mananya alam kubur nih. Surga hadir. Dah komplit di sini. Indramayu, Gantar, Kuningan hadir. Hidup Ariambon. Kan tadi gatak si Deluxe nih. Banyuwangi hadir, Malang hadir, Tangerang, Cibinong, Indramayu, Selat Hormus. Aduh, dipotong Indramayu juga juga banyak kami. ya. Banyak Indramayu banyak. Kalau kita lihat di FB, terima kasih teman-teman yang udah absen ya. Terima kasih banyak udah selalu stay di tempat Mister Z. Apapun kata mereka, tetap ada di sini ya bersama ilmu-ilmu mahal yang kita dapatkan secara gratis. Iya kan Mister Z? Ya, betul, betul. Oke, oke. Mbak Jelita kan sudah disapa nih kawan-kawan. Dari Nagoya itu, Nagoya Jepang. Wah, dekat banget sih, tapi satu negara ini kebetulan. Iya. Iya. Salam dari Yamanashi Kofu. Oh, coba saya Jelita, saya ingin tahu Ya, nih, Mister. apa yang Anda dengar hari ini di media sosial? Silakan. Ya, Mister. Sebenarnya sih yang saya dengar nggak jauh beda dengan yang Bang Ai dengar ya. Di Hmm. mana sebelum dibacakan replik dari jaksa, jaksa memohon waktu untuk membacakan hasil dari pemeriksaan laboratorium forensik yaitu laboratorium digital forensik yaitu hasil pemeriksaannya. Nah, kayaknya yang lebih banyak mendapatkan informasi itu Bang Ai tadi karena dia sempat menyebutkan itu ya, menceritakan situasi di persidangan ketika jaksa membacakan analis membacakan hasil dari pemeriksaan laboratorium digital forensiknya, Mister. Hmm. Lalu kemudian ada sih beberapa yang saya dapatkan informasi selain daripada itu yaitu uh, terkait dengan bentar. Terkait dengan hasil dari digital forensik milik Ririn yang dimana dikatakan pada jam 2 HP Ririn itu diketemukan sedang melakukan pencarian penemuan mayat, kuburan mayat, kurang lebih begitu, penguburan di mana dikuburkan mayatnya, gitu, kurang lebih seperti itu ya, Mister. Ya, yang jadi concern di sini, yang perlu digarisbawahi itu jam 2 ya, Mister. Sementara ketika dikatakan oleh Prio di dalam persidangan 246 di mana sudah kita lihat CCTV-nya dikatakan bahwa saat itu mereka konon katanya sedang mengangkat jenazah. Konon katanya ya, Mister, sedang mengangkat jenazah. Tetapi hasil dari Celebrate itu tanggal 30 bukan tanggal 1, tanggal 30 jam 2 malam HP Ririn melakukan pencarian tentang penemuan jenazah. Ya, boleh dibilang kalau yang namanya pencarian tentang penemuan jenazah atau penguburan jenazah itu kan adanya, itu berarti jenazah udah dikubur. Berarti jenazah udah dikubur, udah selesai mereka, gitu kan. Lalu kemudian gini, Mister. Saya sempat dengar di dalam persidangan ketika
eh, eh, saksi verbalisan itu menyatakan bahwa jam yang ada di CCTV itu mundur 1 jam. Coba teman-teman kalau ada yang punya itu ya, persidangan lengkap bisa dilihat. Ada penjelasannya bahwa jam CCTV itu mundur 1 jam. Nanti Bang Ai yang ini, Bang Ai yang perjelas ya terus. Siap. Mundur 1 jam. Berarti kalau mundur 1 jam itu 1.46. Mm-mm. 1.46. Sementara jam di jam Ririn itu kan kalau di handphone artinya kan jam yang real time. Jam real time saat itu. Nah, jam tersebut tuh mereka lagi pada ngangkutin jenazah, mana sempet nyari-nyari gitu loh, Mister. Jadi serba bertabrakan sih kalau menurut saya. Apalagi dikatakan di situ tanggalnya adalah tanggal 30. Di mana jam-jam demikian, kalau kita mau ikutin kesaksian saksi verbalisan bahwa itu jam 1.46, impossible sebab mereka itu setidaknya tuh lagi bawa mobil. Kan mobil itu tuh jalan dulu. Hmm. Jalan dulu ke dalam ke tokonya, ke arah tokonya Budi. Lalu sampai di tempat tokonya Budi, lalu kemudian angkut-angkut jenazah. Itu kayaknya udah impossible dan mustahil. Sebuah hil yang mustahil, Mister. Satu Hil itu. yang hil yang mustahil. Oke. Hil yang mustahil, Aku betul. pernah dengar itu kata-kata itu di mana ya dulu ya? Trimulat, Mister. Trimulat. Oke, oke. Asmuni itu Asmuni. Iya benar. Gitu kan. Lalu Asmuni kemudian bunyi. asal muni itu. Kriat gitu namanya. Oke, oke. Apalagi yang Anda bisa analisa itu, silakan. Ini sekali lagi saya menganalisis secara awam ya. Oh, saya bukan orang hukum, jadi jangan Ya. Analisa Eh, pribadi, analisa pribadi. analisa pribadi. Jadi kalau mau dibenerin silahkan, dikoreksi silahkan, tapi jangan dimarahin gitu. Jangan dihujat, jangan dimarahin. Begitu Mister. Lalu kemudian itulah. Jadi 1.46 dengan jam 2 di tempat Ririn, di real time handphonenya Ririn, atau jam 2.46 menurut Prio mereka sedang angkat jenazah, lalu kemudian disandingkan dengan jam 2, itu sama sekali tidak connect, Mister. Tidak bisa disambungkan kronologinya. Karena Iya. saat itu kalau kita ikut pengakuan Prio berarti jenazah sudah dikubur jam segitu. Kalau memang Ririn di tanggal 30 itu sedang pencarian jenazah. Artinya ini si malakama, Mister. Maju Iya. kena, mundur kena, atas kepentok, bawah tenggelam. Si Waduh. malakama. Iya. Ya dia mau ngikutin saya, Mister. Mau ngikutin Prio. Kalau mau ngikutin Prio berarti nggak benar dong yang diangkut jenazah. Karena Iya. kok dia udah nyari di mana penemuan jenazah kuburannya itu coba. Lalu kemudian kalau mau diikutin yang ada di jamnya, yang ada di keterangan Prio mau disambungin dari keterangan mau kita ikutin hasil celebrate itu, Mister. Tanggalnya tuh tanggal 30, Mister. Nah, artinya, Tanggal di HP Ririn itu tanggal 30. nah, Jadi mana mungkin, Mister, Spiderman maupun Superman juga nggak ya, bisa melakukan tuh semua di satu waktu itu, keadaan kegiatan yang sama gitu loh, Mister. Ini kan artinya tabrak-tabrakan kalau kayak gini. Satu itu, Mister. Itu dari saya, Mister. Lalu kemudian sebenarnya ada lagi, tapi karena ini saya baru sampai rumah ya, Mister. Jadi ya. saya belum buka-buka catatan. Cuman ada satu sebenarnya pertanyaan saya, Mister. Hmm. Ini bisa dijawab oleh Mister, bisa juga nanti saya dijawab oleh kalau ada kesempatan ketemu sama Prof. Emran. Cuman takutnya saya udah tidur ya, Mister. Jadi begini, Mister. Kalau kita melihat persidangan hari ini di mana sebelum dibacakan replik dari jaksa meminta waktu untuk bisa membacakan hasil daripada pemeriksaan digital forensik, dibacakan oleh analis katanya, dibacakan oleh analis. Sementara ada sanggahan atau ada keberatan dari PH-nya, dari PH terdakwa bahwa saat ini kan sudah waktunya replik, pembuktian sudah habis. Tetapi setelah hakim itu bermusyawarah dikatakan bahwa masih bisa sebelum pembuktian tertutup, apa kalau nggak salah ditutup, maka masih bisa melampirkan pembuktian. Kurang lebih kata-katanya begitu, Mister. Iya, iya, iya. Lalu kemudian pertanyaan saya, Mister, karena ini kan
buat saya ini Mister ya, buat saya orang awam melihatnya ini merugikan Mister. Karena Ya. duplik itu kan sudah dibuat. Duplik itu kan artinya sanggahan-sanggahan atau apa perlawanan-perlawanan daripada kuasa hukum terdakwa kan. Kita Mhm. nggak membela itu ya, Mister. Kita mengesampingkan si terdakwanya, bisa dibilang si terdakwanya si Fulan lah ya. Bukan Hmm. si Ririn si Fulan. Ini kasus misalnya di satu persidangan. Si pengacara ini pengacara ini kan sudah membuat eh, pledoi, Mister. Artinya pembelaan untuk pelaku yang dimana rangkuman daripada persidangan sampai dengan saksi-saksi. Mhm. Lalu kemudian setelah dibacakannya pledoi, ketika waktu jaksa membacakan waktunya membacakan replik, lalu kemudian dimasukkanlah ada bukti-bukti susulan, Mister. Artinya kan ini nggak bisa disanggah atau nggak bisa apa-apa lagi, Mister. Hmm. Mengenai bukti susulannya tersebut nggak bisa masuk ke dalam pledoi. Sementara pledoi itu menurut saya, Mister, Mhm. itu satu hal yang penting, Mister. Satu hal yang Iya. penting karena itu kan sebuah perlawanan itu penting dan semua detail itu ada di dalam pledoi itu. Bagaimana si terdakwa ini atau pengacara terdakwa melakukan pembelaan untuk kliennya apabila bukti susulan itu datang setelah pledoi. Ini Mhm. bagaimana menurut Mister? Adakah ini peraturan yang mengatur tersebut atau tidak? Demikian, Mister. Baik, baik. Kawan-kawan, saya sampaikan dulu ya. Ya, oke, saya sampaikan dulu. Terserah ya. Saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan bahwa ini live ini khusus pengikut ya. Kalau yang tidak pengikut kemudian yang tidak tahu kemudian tiba-tiba masuk itu kuman ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah kita anggap kuman nanti jangan marah ya teman-teman ya. Karena kita tidak menerima kuman-kuman ya. Oke. Oke, saya sambung lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Jelita. Saya mengatakan ya, sependek pengalaman saya, sependek pengetahuan saya belum pernah menemukan sidang yang sudah masuk ke replik, tetapi kembali ke pembuktian. Artinya sia-sia dong kalau tiba-tiba ada pembuktian, sia-sia dong pledoinya yang haknya terdakwa yang kemarin diterima itu. Karena sudah membalas tuntutan, tiba-tiba ada yang baru disampaikan. Jadi balasannya gimana? Begitu ya teman-teman ya. Jadi sesuatu banget lah menurut saya ya. Jangan menyatakan itu boleh, itu benar, itu ini bukan masalah boleh, bukan masalah ini, bukan. Masalahnya itu dalam aturan di dalam KUHP kan ada ya. Lalu kemudian kalau sesuatu yang dibenarkan tapi sudah selesai juga waktunya juga akan menimbulkan bagaimana kalau presiden buruk bagi kejadian-kejadian berikutnya dong ya. Ini aku ada ini dari ini nanti Bang Ai bisa ini ya. Nanti Bang Ai bisa dijelaskan ya Bang Ai apa yang ada di situ. Ini teman-teman dari analisa forensik sendiri itu mengatakan nggak nggak begitu ini signifikan lah. Nggak signifikan ya teman-teman yang nggak signifikan. Oke, saya kembalikan lagi ke posisi semula. Nah, oke, Bang Ai, Iya, Mister. coba dijelaskan ini satu lembar ini Bang Ai, apa yang Anda lihat dari pengamatan Anda? Ya, menurut berita tersebut bahwa apa namanya ahli di bukan analis ya analis dihadirkan di sidang sebelum pembacaan replik itu menyatakan bahwa video yang dibawa ke Puslap 4 Mabes Polri
itu dinyatakan asli. Jadi video itu berisi 4.465 frame dari from 0 sampai frame 4.465 itu tidak ditemukan hash yang mengalami duplikasi. Jadi frame yang mengalami duplikasi ya tidak ditemukan dalam rekaman tersebut. Kemudian juga dilakukan analisis GOP, Group of Picture. Nilai pola frame-nya juga dikonfirmasi normal, tidak ada menunjukkan anomali atau kejanggalan. Kemudian histogram RGB, distribusi histogram RGB-nya juga dalam rentang yang normal, ya tidak dan wajar, wajar dan continuous. Nah, ini masih dianggap asli. Nah, cuman akhirnya disimpulkan bahwa video itu adalah asli, hanya itu aja. Tapi terkait konten, apakah itu jenazah atau beras, tidak disebutkan sama sekali. Begitu Mr. J yang bunyi berita tersebut, Mr. J. Coba mengenai benda itu apa bendanya? Coba. Pada satu penjelasannya itu disebut ya di pukul 2:44.30 yaitu frame 2348 terlihat seseorang keluar dari sebuah mobil bak terbuka yang sedang terparkir di pinggir jalan. Kemudian di pukul 2:46.02 yaitu frame 4118 seorang tertangkap kamera sedang membawa sebuah benda dengan ukuran yang cukup besar. Orang tersebut kemudian disebut benda misterius itu ke dalam bak mobil terbuka yang sama. Pukul 02:46.19 frame 4465 aktivitas serupa kembali terlihat di mana seseorang memindahkan benda berukuran besar ke dalam bak mobil di tengah kegelapan malam. Nah, itu cuma 3 frame aja yang disajikan, Mr. Z. Jadi tidak ada bilang itu mayat apa itu Nggak ada. Enggak ya. Sebutnya benda misterius. Benda misterius. Oke, teman-temanku. Benda misterius. Saya ingin ini sama Jelita kamu bacakan itu yang terkait dengan berita yang terkini sebelum kamu nyenyak tidurnya ya. Bisa nggak? Izin Mister, saya nggak bisa bacain karena handphone cuma satu kan. Oh, ya udah ini. Kamu sudah baca tadi kah? Tadi saya sempat baca tapi nggak sempat saya tulis Mister. Karena saya baru sampai. Coba Bang Ai, tolong Bang Ai. Yang tadi yang di yang ada linknya itu. Beritanya ya dibacakan ya. Iya bacakan. Teman-teman dibacakan setuju nggak? Zoom. Dulu. Saya tanya dulu teman-teman dibacakan setuju nggak? Setuju. Setuju Pak ya? Oke. Bacakan, Mister. Ya begini teman-teman, saya kasih tahu dulu. Kalau saya yang disuruh baca, saya nggak mampu. Kenapa? Karena mata saya itu kalau ada huruf kecil-kecil itu masalah itu buat saya. Makanya saya minta tolong sama Bang Ai yang masih muda gitu loh. Setuju nggak teman-teman? Ini sama Mr. Z, mata udah plus ini. Jadi harus di zoom. Bagus. Kalau saya minus ya. Minus ada juga sih. Cuman sekarang kena usia plus nih. Jadi plus minus. Iya. Oke. Maju kena, mundur kena Mr. Z. Iya, itu namanya usia. Jangan bohong ya sama usia ya. Dinikmati aja. Iya, dinikmati. Kayak saya ini nikmati. Biarpun orang-orang pada prat, gue mah bodo amat. Halo Bang Paramek, naik Bang Paramek ini dicari nih sama Pak Hakim nih, Paramek nih. Aduh, silakan Bang Ai dibaca. Yap. Judulnya, hasil analisa digital forensik pada CCTV tidak menyebutkan Ririn dan Prio membawa jenazah Budi Awaludin. Nah, ini isinya ya. Sebuah rekaman video CCTV berdurasi singkat yang diputar pada persidangan kasus pembunuhan satu keluarga yang digelar di Pengadilan Negeri Indramayu pada Senin 29 Juni 2026 mengungkap adanya aktivitas mencurigakan di pinggir jalan pada dini hari. Berdasarkan data dari rekaman tersebut, peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025
2025. Hasil pemeriksaan visual menunjukkan dua momen krusial yang terjadi di lokasi dengan kondisi pencahayaan yang sangat redup. Pukul 02.44.30 pukul 02 menit 44 detik 30 WIB, frame 2348, terlihat seorang keluar dari sebuah mobil bak terbuka yang sedang terparkir di pinggir jalan. Pukul 02 menit 46 detik 02 WIB, frame 4118. Seseorang tertangkap kamera dengan membawa sebuah benda dengan ukuran yang cukup besar. Orang tersebut kemudian memasukkan benda misterius itu ke dalam bak mobil terbuka yang sama. Pukul 02 menit 46 detik 19 WIB, frame 4465, aktivitas serupa kembali terlihat, di mana seseorang memindahkan benda berukuran besar ke dalam bak mobil di tengah kegelapan malam. Hasil analisis digital forensik. Untuk memastikan keaslian video, tim ahli telah melakukan analisa digital forensik yang mendalam terhadap rentang frame 0 sampai 4465. Hasil analisis teknis menyatakan, pertama, analisis nilai hash. Tidak ditemukan adanya nilai hash yang mengalami duplikasi pada rekaman tersebut. Analisis GOP atau Group of Pictures. Nilai frame pola pada rekaman video ini dikonfirmasi normal dan tidak menunjukkan adanya kejanggalan. Yang ketiga, histogram RGB. Distribusi grafis histogram pada rentang frame terkait menunjukkan grafik yang wajar dan kontinu, bersesuaian dengan momen aktual yang ada dalam rekaman. Berdasarkan hasil analisis menyeluruh ini, tidak ditemukan adanya indikasi penyisipan insertion maupun pemotongan cutting frame. Video ini dipastikan otentik, ujar analis dalam keterangannya yang dibacakan oleh salah satu JPU. Hingga berita ini diturunkan, isi dari benda yang berukuran besar yang dimasukkan ke dalam mobil bak tersebut masih belum bisa dipastikan antara jenazah atau beras, sebab sebelumnya rekaman CCTV tersebut telah diputar dengan tuduhan dua terdakwa membawa jenazah Budi Awaludin. Namun, dalam kesempatan itu juga terdakwa Ririn menyebut bahwa yang dibawanya adalah beras dan telur. Begitu, Mr. Ji. Oke. Ya, Anda bisa menilai ya teman-teman ya. Apakah ini sebuah keahlian yang dibacakan hanya ini? Lalu mengapa dibacakan di saat masuk pada fase replik gitu. Tujuannya untuk apa juga saya tidak tahu. Yang jadi persoalan bukan ini saja, Bang Ai. CCTV yang depan rumah dari toko bangunan itu ada apa kabar, Bang Ai? Kabarnya redup, Mr. Ji. Nggak ada kabar, Mr. Ji, itu. Nggak ada yang follow up kayaknya. Jaksa memilih untuk tidak memfollow up semua CCTV yang ada. Iya, jadi teman-teman bagaimana bisa menimbulkan keyakinan kalau tidak juga ditunjukkan kepada hakim maupun kepada masyarakat. Jadi kita pada saat seperti sekarang ini justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan teman-teman masyarakat juga ingin tahu. Karena terjadi kemarin antara beras dan mayat dengan pencahayaan yang begitu gelap, seharusnya ini akan menimbulkan penjelasan yang betul-betul. Tapi nampaknya tidak ada kejelasan itu. Jadi malah dikatakan di situ benda apa tadi itu misterius, iya kan? Ya nggak, Bang Ai? Ya, aku izin nanya sama Bang Ai, Mr. Ji, boleh? Boleh, silakan. Ya, sebelumnya ini dulu lah mengomentari soal benda misterius. Bagaimana mungkin di persidangan ya yang sudah didatangkan analisnya masih dikatakan bendanya benda misterius. Itu aneh ya. Nggak mungkin lah tuntutannya itu atau vonisnya itu berdasarkan
hasil CCTV yang terlihat terdakwa membawa benda misterius divonis hukuman mati gitu kan, nggak mungkin, impossible begitu, bahwa menimbang bahwa apa gimana gitulah kurang Ya, lebih gitu kan. menambahkan ya sedikit Bang Ji, Oh iya bah, ya bah. dikit aja, jangan banyak-banyak. Inilah presiden buruk buat peradilan di kita dengan menyajikan yang seperti ini. Masa saat replik masih ada pembuktian? Ini baru denger nih, ya. Jadi kan ada tahapan, buat ada apa, ada tahapan. Ya udah, suka-suka gue aja kalau begitu. Kan itu ada tahapannya. Setelah ini baru kemana, baru kemana. Ya hakim juga terlalu fleksibel kayaknya. Kalau memang ya sudah lewat, ya jangan dikasih kesempatan. Jadi kan tambah liar ini, ya, yang melihat persidangan seperti itu. Ya dari awalnya semerawut, ya kesininya juga akhirnya dipaksakan, dijejelin gitu. Suka tidak suka kau makan ini, gitu kan akhirnya. Nah itu tambahannya. Jadi saya juga baru melihat ya persidangan ya seperti ini. Jadi waktunya replik, kemudian disisipkan apa? Ya harusnya kan hakim harus nolak dong. Jangan mengiyakan terus. Demikian Bang Ji. Iya, iya, sepakat ya, sepakat. Abah, sepakat. Saya sampaikan dulu ya teman-teman ya. Saya dari semula memang saya sudah melihatnya aneh teman-teman. Tadi saya sudah mengatakan bahwa biasanya itu kalau sudah sampai pembacaan tuntutan itu alur cerita itu sudah fokus satu titik. Ini masih belum jelas. Bahkan saking belum jelasnya, saking tidak jelasnya, Anda semua nih teman-teman semua melihat itu. Ditunda lagi. Kemudian muncul seperti ini. Bahkan hakim menyatakan bahwa sepanjang belum vonis masih bisa menghadirkan, masih bisa pembuktian. Itu juga hal yang aneh. Setahu kita semua nih, Abah mungkin mau ada yang disampaikan Abah? Dalam kasus lain saya akan coba seperti ini. Hakimnya ngamuk nggak? Nanti dalam case lain saya akan coba nih seperti persidangan ini. Saya pengen tahu. Terima kasih. Iya, urut-urutannya itu sudah jelas teman-teman. Ketika pembuktian itu diberi kesempatan seluas-luasnya, seimbang, setara. Antara jaksa ngomong apa, pengacara ngomong apa, saksi ngomong apa, terdakwa ngomong apa, itu seimbang. Ya. Nah, asas keseimbangan ini dipertahankan sebenarnya. Supaya itulah yang namanya adil. Nah, kalau ini saya bingung. Sudah urut-urutannya sudah jelas, silakan saksi dihadirkan. Hadir saksi, silakan saksi yang pihak sini dihadirkan. Ada kan yang saksi yang menguntungkan. Itu kan untuk menjaga keseimbangan. Bagaimana jaksa, bagaimana pengacara, itu kan untuk menjaga keseimbangan. Tetapi sudah begitu memasuki acara tuntutan, itu dianggap pembuktian sudah selesai. Pembuktian sudah dianggap selesai. Kalau ada lagi, itu saya tidak tahu, nggak pernah ketemu yang begituan. Oke, makanya saya bilang sepanjang, ya sependek yang saya tahu itu tidak ada, karena urut-urutannya sudah jelas. Ada dakwaan biasa, terus ada eksepsi, kemudian ada putusan sela, kemudian pembuktian, itu runut terus ya. Kemudian tuntutan, habis itu pledoi, replik, duplik, tidak ada dibolak-balik itu. Dan anehnya, mohon maaf ya, hakim itu yang mengatakan, pengacara sudah keberatan tadi. Karena begini teman-teman, bagaimana ini kan saya sudah nanggapi pernyataan yang kemarin.
Tiba-tiba muncul bahan baru. Terus kesempatan saya untuk nanggapi kapan? Itulah yang saya maksud namanya equality of arm. Ya, keseimbangan antara mereka tidak ada jadinya. Terus kapan mau, aduh, apa ini tuntutan tahap apa ya? Saya nggak tahu deh apa namanya jadinya. Ya, jadi teman-teman, kita nyoroti di sini adalah keseimbangan. Kenapa? Kesempatan ketika jaksa membacakan tuntutan, maka adalah yang namanya pledoi. Nah, pledoi itu pembelaan dari terdakwa sesuai dengan fakta-fakta. Kalau tiba-tiba munculnya fakta lain di belakangnya ini, ya kita tidak tahu. Fakta yang di persidangan itulah yang ditanggapi atau yang dibantah. Karena fakta-fakta itu sudah muncul, ya kan, sudah muncul. Delak ini, untuk Delak ini, kata-kata ini jangan diulang-ulang lagi ya Delak ya. Delak, saya anggap kuman loh kalau kata-kata itu muncul terus ya, Delak ya. Ya, kalau apa namanya, pernyataan baru lagi muncul lagi, itu apa namanya? Ya teman-teman yang tahu lah ya, yang tahu, teman-teman yang tahu, kita masyarakat juga ini ya Bang Ji, harus, ya Bro, ya Bah. kayaknya setelah persidangan ini harus dilanjut persidangannya di Komisi 3 ini, baru seru nih. Ya, iya Pak, betul. Justru ini yang kita ini kan. Saya juga miris melihat seperti ini, miris sekali. Model apa ini? Ya. Ini nabrak aturan. Jadi asas keseimbangan yang tidak ada. Saya kasih tahu ya teman-teman urut-urutannya. Setelah pemeriksaan di pembuktian itu sudah langsung tuntutan. Begitu tuntutan itu pledoi. Pledoi itu isinya pembelaan. Pembelaan dari apa? Dari tuntutan tadi. Kalau sudah pledoi itu artinya apa? Balas itu pledoinya, bukan memunculkan bukti seperti sidang pembuktian. Jadi susah ini, susah. Habis pledoi, replik, duplik, putusan. Ya. Jadi teman-teman sudah bisa nyimak ya, nyimak. Asli ini teman-teman, asli ini. Jadi tidak ada yang namanya Mr. G itu ngomong. Ya karena ada yang tidak jelas maka kita ngomong. Apalagi yang disampaikan justru mengulang lagi. Seperti itu, apa namanya, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Jelita. Ini sidang di PN ini untuk membuka sidang tidak pidana, untuk membuka perkara apa ini seterang-terangnya. Justru dihadirkannya alat bukti ini justru munculnya kalimat benda misterius. Ini sidang misterius atau sidang apa? Ya teman-teman sudah bisa menilai ya. Kita menginginkan sidang yang transparan. Semualah teman-teman lah, mau baik itu kuman maupun siapapun kan tetap akan menginginkan sidang yang transparan, terbuka, bisa dipahami. Tapi kalau sudah menyajikan alat bukti tapi isinya misterius, lah apa ya, memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang misterius. Masa dasarnya begitu? Bagaimana menurut Bu Retno? Bu Retno nggak nyambung ya. Hei Panadol. Izin Mister, Dulu saya Mister lagi di belakang, sebentar. Ya silakan Panadol ini. Bagaimana ini misterius begini nih? Pagi Mister, pagi semua, pagi-pagi luar biasa. Ya, saya udah bahas tadi sore Mister malah telat bahasnya ini. Jadi mundur kita. Tadi bagus ada advokat siapa Bang Reza namanya. Nah dia juga sama, selama saya jadi PH kurang lebih berapa dekade dia bilang, baru ini saya nemu nih
Jadi prinsipnya itu, kalau saya sampaikan, saya kan logika hukum aja. Yang namanya penuntutan, dasarnya adalah pembuktian. Nah, ketika pembuktian sudah clear, barulah disusun penuntutan. Kita nggak usah ngomong pledoi, replik dulu. Nah, kenapa tuntutan bisa disusun? Ya, karena pembuktian sudah tuntas. Nah, kalau sekarang dimunculkan lagi, bukan mau, jadi ada ini, Mister. Tadi Kak Retno juga sampaikan tuh. Jadi ada narasi yang ya sesat lah menurut saya. Jadi bahasanya gini, kemarin kalian ngotot minta dihadirkan begini begitu, sekarang ketika dihadirkan malah nolak. jadi lucu ini, padahal kita ngomongin acara, hukum acara, bukan mau bela siapa-siapa, enggak. Yang bengkok kita lempengin, kan itu ceritanya ini. Itu aja, Mister. Udah mundur kita ini. Harus perlu Panadol 3 kontainer. Iya. Bukan saya terlambat, kan jamnya memang bukan jam saya kalau sore itu. Jam saya kan jam malam, tapi kan saya mendengarkan. Jadi ini intinya adalah bukan kita nolak Bang Don, nggak nolak. Justru kita berharap itu lebih banyak lagi ditampilkan. Silakan ditampilkan semuanya. Ya, silakan ditemukan apa-apa yang bisa ditampilkan sepanjang untuk pembuktian. Sepanjang untuk pembuktian itu apa? Artinya untuk membuat terang benderang. Kalau begini kan nggak terang juga, malah jadi misterius. Ya nggak? Benar, Mister. Mister izin melanjutkan pertanyaan ke Bang Ai, tadi belum sampai ke situ, Mister. Iya, ini. Kamu tadi turun-turun sendiri kenapa? Mental-mental, Mister, nggak tahu kenapa ini sinyalnya lagi jelek. Ya. Izin, Bang Ai mau tanya. Tadi kan didatangkan, karena saya nggak nonton tuh, saya juga nggak lihat Saya juga nggak nonton. Saya tadi baca berita aja. Karena nggak nemu videonya, belum nemu. Belum nemu ya? Iya, Coba Bang, video itu belum nemu. Bang Ai, Ya, dengerin. Bang Ai, nanti jawabannya saya sudah kasih itu ya, tapi di atasnya jangan dibaca ya, di ini aja ya, itu PDF ya. Oh iya. Nah, sudah barusan saya kirim itu. Nanti dibacakan semua teman-teman biar kita transparan. Atasnya Pol jangan dibaca, bawahnya Pol jangan dibaca ya. Ya, tapi saya izin ini dulu ya, mindahin ke komputer dulu, Mas Ri. Iya. Pas mindahin kena tendang sebentar nanti. Dikit aja Bang Ai. Iya. Yang Bang Ai baca itu apakah ada interaksi antara analisisnya atau si pembuat analisa yang hadir di persidangan tadi dengan analisa dengan hakim, ada interaksinya nggak? Aduh, bahasanya nih saya babaliut Nah, nih. ini tadi kan saya baru baca lagi nih, Teh Via. Siap. Saya malah nggak yakin analisisnya datang, Kak Via. Karena ada kalimat tadi, dibacakan JPU. Nah, berarti nggak datang ya? Iya, tuh kalau di paragraf 2 dari bawah ya, gitu kan. Berdasarkan, ini saya coba baca ulang ya kalimatnya ya, di part 2 paragraf paragraf kedua dari bawah. Berdasarkan hasil analisa menyeluruh ini, tidak ditemukan adanya indikasi penyisipan maupun pemotongan. Tidak adanya indikasi penyisipan maupun pemotongan frame. Video ini dipastikan otentik. Ujar analis dalam keterangannya yang dibacakan oleh salah satu JPU. Jadi sebenarnya analisisnya itu tidak dihadirkan juga sebenarnya. Terus Bang Ai satu lagi, ada nggak interaksi antara hakim dengan JPU-nya ditulis juga nggak di berita di ini? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Berita ini Ada nggak menyebutkan pertanyaan interaksi. dari hakim ke JPU juga nggak ada. Nggak ada. Tadi saya pas dengerin bukan rekaman sih, audio ya, audio live-nya itu sudah pada pembacaan replik udah hanya dapat kira-kira ya, Teh, sepertiga
awalnya nggak dapat, mulai situ sampai sepertiga akhirnya juga nggak dapat. Kira-kira gitu tadi, yang saya dengar. Wes. Siap, siap, Karena siap. habis itu putus, Terima kasih Bang Ai. gitu. Wes, Hmm. biar tenang nih Ki. Oke, Saya silakan. pindahin dulu, Mister ya. Ya, silakan. Dipindahin dulu. Nanti ngikutin pertanyaan saya ya, ngikutin pertanyaan saya karena ini apa ya? Aku tuh nggak tahu ini sebenarnya sudah di ini kan kapan ini ya dihadirkan hasil labnya ini kapan kok baru diramaikan sekarang ya? Mister di bawah nih dek yang nyuruh Bang Aris naik, Bang Aris naik, Bang Aris siapa ini Mister ya? Aristoteles. Oh, Baik ya, saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita melihat ya, mengukur sesuatu fase atau tahapan-tahapan itu dari sini kelihatan. Ketika sudah masuk pada replik, apakah replik yang dibahas kan begitu. Tapi kalau yang lain justru saya nyatakan tadi baru kali ini ya sependek perjalanan hidup saya baru kali ini. Kemudian ini menunjukkan bahwa tidak seimbang. Sebenarnya dari pengacara itu menanggapi tuntutan itu ya dengan ini tadi. Tapi kalau di dalam tuntutannya sudah dibacakan, tapi masih ada lagi. Nah terus bingung nih yang mau coba logikanya aja teman-teman. Logikanya aja bingung kan mau membalasnya. Ya kan, misalnya ada 7, kita sudah balas 7, tiba-tiba muncul lagi di 4. Yang 4 kita nggak balas, nanti 4 yang tiba-tiba berdasarkan misterius tadi diputuskan juga kan repot. Bagaimana menurut Jelita? sampai udah habis ini mau komentar gaya apa lagi sama persidangan Pauman ini Mister? Saya masih penasaran yang sama hak-haknya terdakwa itu sebenarnya ada nggak sih itu? Jadi kesannya kayak gimana ya? Kayak dikesampingkan lah yang penting cukup lah untuk membuat vonis gitu loh Mister. Ya, Jadi kesannya tuh seperti itu kayak kebutuhannya hakim tuh dipenuhin bagaimanapun caranya tuh harus terpenuhi kebutuhan hakim. nih. Ya, teman-teman saya bacakan ya. Saya bacakan. Teman-teman nyimak saja kalau memang saya salah, tolong ingatkan saya kalau salah ya, kalau salah. Nih saya bacakan nih. Replik adalah hak khusus penuntut umum untuk membantah pembelaan ya, untuk membantah pembelaan dari terdakwa. Jika tahap ini dicampur atau dialihkan menjadi pembuktian, terdakwa akan kehilangan hak proporsionalnya untuk menyiapkan bantahan balik, ya kan? Berdasarkan fakta-fakta pembuktian yang baru. Kapan kesempatannya gitu loh? Ya enggak? Nah, ini juga saya mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa seolah-olah ini dari tuntutan yang kemarin sudah dibacakan itu kan karena yakin. Kalau sudah yakin itu artinya mau ditambah berapapun itu keyakinan itu. Seolah-olah ini nampak tergopoh-gopoh. Dan ini insya Allah ya tidak hanya sampai di sini saja. Ini fakta kok bahwa jaksa lebih lucu kan. Pada saat agenda replik justru dia minta jadikan pembuktian. Dan anehnya lagi disetujui sama hakim. Ini membuktikan ada sesuatu yang tidak seimbang, teman-teman. Tidak seimbang. Nah, di sini saya mengatakan bahwa disinilah ambruknya moral daripada proses peradilan itu sendiri. Sementara tahapan persidangan itu sudah disusun. Ada dalam undang-undang. Silakan teman-teman baca sendiri undang-undangnya. Habis tuntutan itu apa?
pledoi. Habis pledoi itu apa? Replik. Sudah, jangan kemana-mana. Kalau ada hal-hal yang lain, artinya itu tidak lazim. Makanya tadi saya pernah bilang, tidak pernah saya melihat ini. Tidak pernah. Begitu. Mister, izin, Ya, izin. ya. Saya tuh sebenarnya dari tadi tuh nungguin artikel itu kan muncul. Saya baca dari atas itu berharap banget itu dijelaskan bahwa benda yang diangkat itu adalah jenazah. Tapi pas saya baca benda yang dia tuh mengangkat benda misterius itu rasanya saya pengen banting handphonenya, Mister. Saya Jangan. pengen yang ditulis itu benda yang diangkat itu adalah jenazah. Saya pengennya begitu, jadi jelas vonisnya gitu loh, Mister. Tuntutannya jelas, vonisnya jelas. Nah, pertanyaan saya, Mister, ada di pasal berapa, terus hukuman berapa tahun untuk mengangkat benda misterius, Mister? Ada nggak itunya, hukumannya, Mister? Wah, kalau hukumannya saya tahu, hukumannya tuh pasti misterius. Hukumannya misterius. Kalau misterius tidak bisa disebutkan angkanya, misterius juga. Secara sah dan meyakinkan juga misterius. Abah tolong diulangi lagi, Abah. Abah tolong diulangi. Bagaimana ini putusannya nanti? Nggak ada lah siaran ulang. Yaitu ya, kalau memang dari awal belum siap, jangan pura-pura siap. KUHP semua sudah mengatur tahapannya apa saja. Setelah tuntutan ada pembelaan. Setelah pembelaan atau pledoi ada replik, bukan pembuktian. Ndasku mumet saiki. Pak Nadol itu sudah bahas tadi sore, agak sakit kepala juga di Pak. Ini banyak panadol, Pak. Kalau mau berapa strip butuh? Tadi sama Bang Panadol Sudah ya. nggak mempan, Bang Panadol, nggak mempan. Bang Don bukan sih? Iya Bang Don itu Mbak Jelita tadi di room Ya, 11 sama Bang. Mr. Justice ya Bang Don. Sudah dibilang Jadi, harusnya Katakan dulu, Kak Retno. iya harusnya itu PH-nya Ririn walk out. Harusnya kalau dia jadi PH-nya Ririn walk out itu. Ketika minta izin waktu untuk menghadirkan analis itu harusnya udah walk out kalau dia jadi PH-nya Ririn gitu, Mr. G. Mungkin Mbak Retno gini, mungkin saya kan nggak tahu. Kita kan bukan PH-nya, bukan siapa-siapa lah. Cuma ikut mengamati. Satu ikut di persidangan, satu berkirim surat kemana-mana, mudah-mudahan seperti itu. Paham kan maksud saya? Satu, si Bang J itu ikut persidangan. Si Bang T ya kemana-mana, mudah-mudahan seperti itu. amin. Iya. Itu ya. Ini, teman-teman, ini juga beliau ini nyimak di sini, nyimak di Komal ini juga komunikasi dengan saya ini. Barusan juga saya ini, makanya Bang A itu kan baru dapat tuh kan, itulah ya, komunikasi. Ada sesuatu yang berbeda teman-teman. Sebenarnya kan begini tuh. Bunyi undang-undangnya itu kan begini. Aduh, susah juga kita menceritakan ya. Tapi mudah-mudahan kita ini semua lah ya, kita sadar, kita melihat fakta-fakta aja lah ya. Ya. Di faktanya ini begini ya. Pasal 75, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar mengadili dan seterusnya. Ayat 2, penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal penandatanganan, uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Kemudian C, pasal-pasal yang dilanggar, kemudian ditandatangani. Ayat 3, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2, huruf B batal demi hukum.
Ayat 4, dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud ayat 3, hakim memberikan kesempatan 1 kali kepada penuntut umum untuk diperbaiki. Dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, masih diajukan keberatan oleh terdakwa atau advokatnya, hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut karena tersebut bersama pokok perkaranya. 6. Salinan surat pelimpahan berkas perkara ini di awal ya. Perkara tersebut beserta surat dakwaannya disampaikan kepada penyidik, terdakwa, dan advokat pada saat bersamaan. Pasal 76. Penuntut umum dapat menyempurnakan surat dakwaannya yang tidak dan atau tidak melanjutkan tuntutannya. Ayat 2. Penyempurnaan surat dakwaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Dalam hal penuntut umum menyempurnakan surat dakwaan, penuntut umum menyampaikan salinan itu kepada penyidik, terdakwa, dan advokat. Aduh. Itu sudah lama berlalu kalau dakwaan, Bang Ji. Iya, maksud saya begitu. Kan sudah jalan ini, artinya kan sudah lewat semua toh. Ini saja yang depan-depan banyak kita maklumi nih. Nah, muncul Mister, lagi di belakang dengan adanya tuntutan, muncul lagi dengan adanya eh, alat bukti baru lagi di saat proses replik. Ini teman-teman, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Ini dari kalangan hukum nih, dari kalangan teman-teman praktisi-praktisi hukum di mana saja di seluruh Indonesia, ini yakin ini jadi perbincangan. Ada yang mendukung karena mungkin ada pemikiran hal yang lain. Tapi saya mengatakan kalau melihat dari pengalaman saya, ini tidak lazim karena tidak pernah ditemukan itu bolak-balik seperti itu. Habis pledoi kemudian pembuktian lagi. Ini tidak lazim menurut pendapat saya. Gimana Bu Retno? Mister, izin. Tadi juga Mister Ji mengatakan seperti itu. Nah, kalau misalnya kan gini ya Mister ya, kalau ya, itu berarti kan yang pada mengerti ya tentang hukum acara gitu kan ya. Kalau misalnya ada sebagian HP yang membenarkan hal seperti itu, misalnya bukti di pembuktian di replik gitu, itu bagaimana tuh Mister? Sementara tadi Mister bilang sebagian ini teman-teman dari PH gitu, maksudnya pasti melihatlah kasus ini gitu. Kalau misalnya ada yang Mister bilang katanya ada kepentingan, nah itu bagaimana tuh Mister? Kepentingan, hakim juga harus membaca ini suatu hal yang mustahil. Ya, saya tidak tahu lagi ya mau ngomong apa. Yang jelas saya sudah sampaikan ini menimbulkan adanya ketidakseimbangan dalam proses persidangan. Tidak seimbang itu tidak boleh dalam peradilan. Ya, ada hak daripada jaksa untuk menuntut, ada hak daripada terdakwa untuk beralibi, kemudian ada juga hak daripada penasihat hukum untuk melakukan pembelaan. Tapi kalau sudah dilompat-lompati begini, bagaimana? Jadi hak-haknya itu jadi ada yang dirugikan lah, begitu. Ya, ini kalau Gini, hakim, ya silakan. Mister, Ya. ya sebenarnya sih nggak etis juga ya saya mengomentari hakim yang saat ini sedang bekerja gitu, Mister ya, sedang bertugas gitu ya. Tapi gini, Mister, saya mencoba berpositif ya sama hakim ini. Mungkin si hakim ini juga kepo, Mister. Kepo juga dia kali. Wah, apa ya jangan-jangan isinya ini ya? Isinya apa ya? Ternyata ketika dijabarkan isinya benda misterius. Opo ora gelem nekek-nekek, guys. Oh, jak saya tak pakai sisanya. Saya juga awalnya positif. Oh, jangan-jangan nih hakim pengen tahu. Tapi kan bukan agendanya, bukan agenda pembuktian bukan.
ajukan aja. Kalau dibilang pembuktian kan bentuknya kan sidang itu. Ajukan aja di saat replik itu, mohon izin yang mulia begini gitu kan. Tapi kalau bilang ini saya mengajukan bukti yang kemarin itu kan jadi nggak bagus, ya kan? Nggak bagus, bahasa itu nggak bagus. Kemudian oke lah, sebelum diputuskan bolehlah pembuktian. Nah itu kan dapat dari mana itu ide-ide begitu, ya? Hanya saya, Mister, izin satu lagi. Nah, di dalam pledoi itu, di dalam pledoinya juga kan sudah dikatakan bahwa tidak ada permintaan jaksa itu kan, kalau nggak salah, Mister, koreksi kalau saya salah. Permintaan hakim itu tidak dipenuhi jaksa. Itu salah satunya itu digital forensik itu kan, Mister? Kalau nggak nah salah ada itu di pledoi. Nah, sekarang dimunculkan itu. Kacau kan, Mister, jadinya. Bikin lagi pledoi baru, pledoi kedua. Oh, bisa tuh begitu ya, Bang Panadol? Emang bisa Bang Panadol? Kalau pusing bisa aja, ngapain pusing-pusing kita. iya, kalau Namanya pledoi, juga lagi pusing. iya Bah, silakan Abah. Pusingnya Abah, gimana Abah? Iya, namanya juga lagi pusing, kata Bang Panadol. Kalau mau dibuat 2 kali, 3 kali, pledoi ya buat aja. Namanya juga lagi mumet endasnya. Iya, ini teman-teman ini mengajarkan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita, kepada ini ya banyak kok di sini yang kuliah-kuliah hukum, yang ingin jadi pengacara, yang ingin jadi apa namanya praktisi-praktisi hukum, bingung juga teman-teman. Ini aturannya di mana ya? Pasti ini saja Mbak Jelita tadi mengatakan bahwa sudah diadakan uji digital lab forensik, laboratorium forensik, ya kan? Dengan hasil bahwa benda tersebut adalah misterius yang datangnya dari antariksa, dari angkasa. Itu jadi menimbulkan pertanyaan tuh. Hal-hal yang misterius ada di dalam proses persidangan. Kacau nggak tuh? Kacau nggak? Nah ini nanti generasi-generasi muda ini, ya namanya juga generasi muda, pasti nyari-nyari persoalan-persoalan. Ini kasus Indramayu gimana? Oh ternyata ada ini ya, ada kasus yang katanya barang bukti primer justru benda misterius. Ini teman-teman, ini jadi pembahasan. Nih, lihat aja nanti, lihat saja. Dan ini tidak akan berhenti sampai di Indramayu saja. Yakin dan percaya. Begitu. Masa iya ada benda misterius dalam proses persidangan di PN Indramayu? Ngeri kan? Bang Ai sudah ada Bang Ai? Sudah, Mister. Sudah ya? Iya. Ini ada nama di sini, nama Sobari SBR. Mohon maaf ya, nama Sobari SBR, saya tidak bisa menaikkan Anda karena saya sudah lihat narasi Anda di tempat lain. Oke, narasi Anda di tempat lain itu nampaknya tidak masuk di kepala saya, jadi Anda tidak usah minta-minta naik di sini ya. Saya blacklist ya. Saya blacklist dan saya blokir ya, namanya SBR Sobari ini. Saya sudah, lebih baik Anda di sana aja ngomong yang itu ya. Ngomong yang sama itu silahkan. Saya tidak sependapat dengan omongan Anda yang terlalu banyak itu, tapi nggak bisa didengarkan. Oke, jangan minta lagi ya nanti ini. Nanti saya blokir kedua kali. Silakan Bang Ai. Iya, saya sambil mempelajari ini ya, format laporan forensiknya Polri ya, Lab Puslapor ya. Ini ada yang menarik nih Mas Yesi. Kalau dalam sependek pengetahuan saya terkait digital forensik ya, ini ada proses yang terpotong dalam laporan ini, Mr. Z. Ya, silakan. Jadi gini, kira-kira Mr. Z. Misalkan komputer Mr. Z
disinyalir ada bukti digital forensik, ada bukti digital di dalam komputer Mr. Z. Apa yang dilakukan oleh digital forensik harusnya itu diambil komputer Mr. Z. Lalu nanti hard disknya di image Mr. Z. Misalkan di dalam hard disk Mr. Z itu ada 1000 file. Maka itu image-nya bukan dalam 1000, bukan copy 1000 file itu, dibikin image hard disk-nya dulu Mr. Z. Nah, nanti image hard disk itu, kalau di sini udah betul prosedurnya. Setelah terima, dia lakukan imaging, kemudian di write blocker. Write blocker ini apa? Supaya kemarin saya jelaskan kalau dicolok ke Windows, dia bikin folder tambahan, ke macOS juga dia bikin folder tambahan, ke Linux juga beberapa file system juga dia akan bikin folder tambahan. Nah, untuk menghindari itu mereka melakukan write blocker. Kalau saya dulu kan bilang kalau SD card tuh tinggal tinggal digeser read only-nya. Gitu kira-kira. Nah, itu ada juga memang alat membaca yang dia ada write blocker-nya sehingga tidak mungkin OS untuk menulis ke storage tersebut. Nah, tapi apa yang dilakukan di sini istilahnya Indramayu ini, Polres Indramayu ya, penyidik Polres Indramayu ketika mengambil barang bukti itu bukan memberikan komputer utuh ke lab 4 Mr. Z. Apa yang mereka lakukan adalah dari 1000 file yang di dalam komputer Mr. Z itu dibuka, dicek, oh file nomor 137 kira-kira yang relevan, dikopiin ke flash disknya dikirim ke Puslap 4. Dan fatalnya Puslap 4 melakukan analisis digital forensik dari flash disk dari file yang dipilih-pilih itu Mr. Z. Ya, Sampai sini bisa dipahami nggak Mr. Z? ya. Jadi ada usaha framing juga gitu loh ke Puslap 4. Puslap 4 dibuat tidak tahu bahwa the whole picture-nya itu 1000 file, bukan cuma 3 file tadi. Nah, mereka bekerja hanya berdasarkan 3 file itu. Padahal kalau dalam digital forensik itu mereka akan membuat link-link ini file